Ini adalah momen di mana Anda sudah harus mulai menabung. Ini sudah bukan seperti tahun lalu, ini bahkan mungkin bisa lebih parah daripada efek pandemi. Ini hal yang sangat mengerikan. Karena dimulai dari Russia, Ukraine, kalau yang tahun 2018 adalah China Trade War, ini lebih mengerikan. Rumah jadi naik, jadi kali ini tuh semua naik. Bayangin, kalau Anda masih menganggap ini adalah hal yang biasa-biasa saja, you should wake up. Apa solusinya? Gampang. Solusinya Anda harus belajar berinvestasi. Silakan Anda download eClub Super App karena di sini nanti saya akan memberikan tips-tips bagaimana menghadapi situasi ekonomi yang seperti ini, bagaimana membuat Anda menjadi resisten terhadap krisis global dan tetap akan survive dan bahkan lebih kaya ketika krisis global datang kembali. Trainer, selamat datang di episode kali ini. Saya sekarang langsung berada di New York Stock Exchange. Ini adalah pasar saham yang luar biasa terbesar di dunia, dan kita tahu indeks Dow Jones itu diperdagangkan di sini. Hari ini saya akan men-sharingkan tentang outlook saya yang lalu tanggal 17 April. Saya menceritakan bahwa akan terjadi market crash, dan ternyata benar. Kemudian rupiah berpeluang ke 16.000, dan hari ini saat vlog ini dibuat, kita melihat rupiah itu sudah mencapai level 14.800, bahkan sebagian kartu kredit sudah mencas 15.200. Wow! Bagaimana cara saya tahu itu? Dan hari ini saya langsung ground check ke New York. Kita mau lihat inflasi di Amerika yang begitu besar, dimulai dari Ukraine War, ini menjadi sebuah momok. Dan di episode kali ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan warning kepada Anda dan reminder bahwa sebelumnya melalui vlog tanggal 17 April yang Anda bisa lihat di atas, itu banyak yang mengatakan bahwa astronaci halu, tidak benar, tapi kenyataannya ya market pada akhirnya mengikuti apa yang kita sampaikan. Dan kali ini saya melihat lebih dalam lagi bahwa resesi yang terjadi di Amerika yang katanya ada resesi, memang sekarang secara kasat mata belum terlalu terlihat. Banyak orang-orang di sini masih jalan-jalan, masih enjoy, turis masih banyak. Tetapi harga-harga di Amerika itu udah naik luar biasa, terutama dari bahan bakar, kemudian harga makanan, harga sewa mobil, terus kemudian harga rumah, itu semua udah naik. Dan yang kita takutkan adalah kemampuan beli masyarakat yang pada akhirnya akan drop. Dan ketika mereka tidak memiliki kemampuan beli, terus kemudian harga-harga semua pada naik, apalagi saat ini untuk menekan inflasi, US telah menaikkan suku bunga yang cukup tinggi, 75 basis point. Yang kita takutkan adalah satu, krisis pangan kelanjutan karena Ukraine sama Rusia ini belum berdamai. Dan kalau krisis pangan berkelanjutan, udah jelas harga-harga pangan ini akan naik dan akan menyebabkan chaos di beberapa negara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena supply chain-nya bermasalah. Tidak ada supply karena adanya perang, itu menyebabkan harga pastinya naik. Ingat, harga naik atau turun itu disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara supply and demand. Begitu supply level itu berkurang dengan drastis, maka harga akan sangat tinggi naiknya. Dan hal ini disebabkan karena salah satunya Ukraine dan Rusia masih di dalam kondisi perang, dan ini tidak akan menjadi hal yang baik. Kenapa? Karena supply chain daripada bahan-bahan makanan, bahan-bahan industri dasar yang dibuat atau dihasilkan di Rusia maupun Ukraine, tentunya harganya akan melambung. Dengan lambungnya harga yang tinggi ini, itu akan berdampak multiplier efeknya ke negara-negara ketiga, ya. Negara-negara berkembang, negara ketiga itu akan berdampak. Otomatis harga-harga akan semuanya naik. Yang kita takutkan, ketika semua harga-harga naik dan daya beli masyarakat itu turun, perang tidak segera berakhir, ini menyebabkan inflasi. Karena adanya cost push inflation yang disebabkan dari fenomena ini. Nah, inflasi itu sebenarnya ada baiknya. Tidak semua inflasi itu jelek. Tetapi ketika inflasi menjadi cost push inflation, produksi itu menjadi mahal dan akhirnya di pass over kepada klien, dan Anda akhirnya menikmati harga dari barang-barang yang biasa Anda beli, yang dulunya beli harga 100.000 sekarang menjadi 150.000, kenaikan yang luar biasa, akhirnya Anda menunda untuk membeli. Penundaan membeli itu yang kita sebut dengan turunnya daya beli masyarakat. Dan ketika masyarakat daya belinya turun, sekali lagi, bagaimana nasib para penjual-penjual itu? Bagaimana mereka menutup biaya produksi? Akhirnya satu demi satu mereka bangkrut. Mereka tidak melanjutkan usahanya. Dan ketika mereka tidak melanjutkan usahanya, dan beberapa dari mereka utang ke bank, terjadi default, gagal bayar. Ini yang kita takutkan, karena tahun 2008 di situ ada Lehman Brothers, ya, ada Lehman. Nah, tahun 2008 itu juga terjadi hal seperti itu, di mana semua orang utang, lalu kemudian tidak bisa bayar, bubble. Anda bisa nonton film Big Short, akhirnya market itu jatuh, hancur, berantakan. Nah, ini yang kita takutkan, bahwa debt crisis, ya,
krisis hutang itu akan terjadi seiring dengan tingginya unemployment. Unemployment artinya banyak pengangguran. Kenapa banyak pengangguran? Sedangkan di mana-mana orang terima kerja. Karena ada satu masalah, stimulus daripada COVID-19 itu terlalu berlebihan sehingga banyak orang-orang yang menunggu stimulus tanpa mereka harus bekerja, dan ini yang menyebabkan tingginya unemployment di Amerika. Ditambah dengan tingginya inflasi. Unemployment tinggi, inflasi tinggi, yang kita takutkan nanti one day akan terjadi stagflasi. Ini merupakan short summary, dan kita akan langsung melihat data-data ekonomi yang bisa kita perhatikan dan bagaimana korelasinya terhadap chart. Mari kita lihat bagaimana Dow Jones, bagaimana US Dollar Index, bagaimana bond, dan bagaimana volatility index yang bisa menjadikan referensi bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Karena ini cepat atau lambat akan turun ke Indonesia, negara kita tercinta, dan akan berdampak kepada Anda. Apakah Anda aktif di pasar modal ataupun Anda tidak di pasar modal, ini akan berdampak. Langsung kita coba telaah dan kita perhatikan apa saja resiko untuk kita. Oke, Trade Planners, langsung kita saat ini melihat data. Sekali lagi, ini penting sekali, you have been warned. Di Indonesia, bulan April, saya sudah ingatkan dengan konten tentang IHSG maupun konten tentang rupiah. Ingat kata-kata saya. Warning ini terjadi, inflasi naik ekstrim, rupiah melemah, ekspor mulai menurun, cadangan devisa mulai tergerus misalnya. Tuh ada sesuatu yang mencoba menahan rupiah. For some reason ini nggak akan kuat ditahan. Kalau sampai US dollarnya terus naik, rupiah tidak akan mungkin bertahan di situ terus. Pasti akan meledak. Dan ini terjadi. Luar biasa, hanya 1 minggu dari video saya break. Dan bagaimana potential recession itu nampaknya akan cukup serius ya. Waktu itu saya sangat concern supaya Anda semua bisa clear mind. Dan juga di bulan Juni saya juga sudah publish ya nasib Dow Jones. Anda bisa lihat di YouTube ini, Anda bisa klik juga linknya. Pada saat itu kita lihat ini prediksi yang 29 Juni. Waktu itu kita ada conference dengan International Federation Technical Analysis Regional. Di situ target kita ada di 28500, 24500, dan ini outlook-nya yang juga kita berikan ya, roadmap untuk Dow Jones-nya. Dan saya update sekali lagi, ini gambar yang saat ini ya. Ini chart ini dibuat di tanggal 15 Juli. Jadi memang masih sesuai dengan outlook. Terus dari 17 April sampai sekarang itu kan berarti sudah hampir 3 bulan saya buat video warning itu, dan kondisinya masih relevan. Rupiah juga masih melemah. Sampai pada akhirnya kalian tahu kan, saya ground check sendiri ke New York. Saya mau lihat gimana ya, ke Florida. Saya lihat situasinya, dan nampaknya memang angka 28450 ini besar peluangnya mungkin one day akan terkena juga ya. Ini adalah weekly chart. Nah, yang akan kita bahas sesuai dengan pembahasan kita tadi. Mari kita breakdown satu-satu. Ini adalah the Fed interest rate yang pada akhirnya kan memang dinaikkan tinggi sekali. Ya, kenyataannya 1,75% itu naiknya sampai ke sana di tanggal 15 Juni kemarin. Berani sekali ya, the Fed mau tidak mau karena inflasinya luar biasa besar. Dan salah satu obat dari inflasi ya sekalian aja naikin suku bunganya. Ini yang paling penting. Dan BI diharapkan tidak segera serta-merta menaikkan suku bunga karena kita dalam era pasca pandemi. Karena kalau tiba-tiba nanti dinaikkan dan kemudian bunga kredit juga naik, takutnya akan memicu chaos ya di makroekonomi Indonesia sendiri. Dan tentunya dengan adanya kenaikan suku bunga kayak begini, resikonya adalah debt crisis, gagal bayar, walaupun itu mungkin masih jauh. Tetapi kita sudah tahu bahwa pasca pandemi ini justru yang lebih ditakutkan ketimbang pandemi. Karena kalau pandemi 2 tahun, mungkin recovery-nya bisa 3-4 tahun. Ya, karena apa yang sudah disebabkan di hari-hari sebelumnya itu akan multiplikasi di efek setelahnya. Dan Amerika sendiri, kalau kita lihat ground check, masyarakatnya masih serta-merta terlihat seperti tidak ada masalah. Namun kan kita belum tahu bagaimana kondisi debt situation atau hutang mereka kalau suku bunganya naik. Kemudian kita juga lihat akhirnya dari 8,6 di bulan Juni naik sampai 9,1. Inflasi belum turun juga, masih terus naik. Nanti akan kita lihat dampaknya seperti apa. Dan sekali lagi, inflation ini bisa langsung terlihat dari harga makanan itu naik, kemudian harga minyak dunia itu naik dan mendorong inflasi. Itu tentunya itu sangat masuk akal sekali ya. Di episode berikutnya tentang cerita resesi, saya nanti akan bahas tentang BBM di Indonesia. Tentunya akan sangat menarik sekali.
Dan 9,1 ini bukanlah satu hal yang patut untuk kita abaikan. Ini merupakan hal yang patut menjadi perhatian untuk semua kalangan, karena kalau di Amerika mungkin jangan Anda pikir Amerika saya nggak peduli. Ini nanti harusnya akan merambat ke negara-negara lain, ya, karena kita pun sekarang sudah merasakan. Nah, mari kita lihat correlation daripada US dollar terhadap inflation rate. Kenapa? Karena pada saat kita sudah bicara inflation di US, mungkin Anda berkata bahwa nggak ngaruh sama negara kita, itu kan Amerika. Jangan salah, mari kita lihat. Kalau kita compare dan kita mencari correlation-nya, ternyata R value-nya 0,776 dengan p-value 0,0001, artinya signifikan correlation-nya. Sehingga kalau misalnya inflation terus naik, maka US dollar ini akan terus naik. Nah, kenapa US dollar terus naik? Tentu karena pastinya mereka akan mencari solusi dengan menaikkan suku bunga. Nanti kita akan lihat korelasi antara suku bunga dan US dollar. Jadi dari dua hal ini kita sudah tahu, jika ini memang secara statistik terlihat korelasinya adalah positif dalam periode kita coba 20 periode ke belakang, maka semakin tinggi inflation di XY, US dollar indeksnya akan makin naik, dan tentunya rupiah akan melemah, gold juga akan melemah, ya. Dan ini kita compare antara Dow Jones, terus kemudian interest rate, IHSG, dan juga kita akan lihat kepada US dollar, ya. Dari sini terlihat cukup jelas ada area 2.53 dan 5.19. 2.53% itu di area tahun 2018. Kemudian kita lihat 5,5% itu di krisis 2008. Ini adalah dua gate yang perlu kita perhatikan. Warna ungu ini adalah US Dollar Index, warna biru muda adalah IHSG, dan kuning adalah Dow Jones. Kita perhatikan ketika US interest rate itu ngehit level 2%, apa yang terjadi dari beberapa market ini sama-sama turun semua, ya. Jadi ini yang patut menjadi perhatian kita ketika dia mencapai di 2%, ya. Ini level 2%, ini kurang lebih kalau kita tarik garis, maka tidak lama kemudian ini yang warna biru IHSG itu drop sekali. Dow Jones justru tidak begitu drop, dan kemudian DXY-nya juga drop ke bawah. Jadi sebenarnya kalau US rate-nya di atas, ya, pada saat itu DXY-nya tuh drop, ya. Tapi kali ini karena mungkin ada variabel yang lain dengan adanya kenaikan daripada US interest rate ini, US dollar index-nya malah naik sekali, dan tentunya yang kita bisa assume Dow Jones dan IHSG-nya akan down. Jadi di level 2% dia sempat down, dan di level 5% ini kalau Anda perhatikan ini IHSG-nya drop jauh, Dow Jones-nya drop jauh. Jadi jangan sampai bisa dikatakan kalau seandainya US interest rate-nya itu sangat-sangat tinggi sekali, maka itu akan berdampak untuk semua market, ya. Terus kemudian kita bicara harga pangan. Jangan abaikan krisis perang antara Rusia dan Ukraine. Dengan Pak Jokowi datang ke sana itu sangat penting sekali, karena kenyataannya Pak Jokowi ke sana itu tujuannya adalah mendamaikan. Banyak hoax atau orang-orang yang komen sembarangan, suruh ke Palestina lah, kenapa nggak ngurusin negara sendiri, karena mereka nggak paham tentang ini. Kalau mereka terus berseteru, maka indeks pangan dunia ini akan naik, dan Anda lihat ini bullish sekali trennya. Tahun 2008 ketika crash tuh indeks pangan dunia juga naik tinggi, ya. 2010 itu naik tinggi, tapi kemudian selama 5, 6, 7 tahun dia menurun. Sekarang break bahkan dari yang pernah ada di tahun 2010. Ini cukup mengerikan. Dengan adanya indeks pangan dunia yang naik, maka tentu harga-harga akan naik, dan otomatis akan menyebabkan food inflation, ya. Jadi inflasi makanan di Amerika meningkat selama 12 tahun berturut-turut menjadi 10,1% pada Mei 2022. Ya, peningkatan pertama sebesar 10% atau lebih sejak Maret 1981. Kenaikan harga yang besar terlihat pada daging, unggas, ikan, dan telur. Anda bayangkan, ya, makanan pokok semua ini yang naik, dan ini mengerikan, tidak berhenti naiknya. Ini sejak tahun lalu terus naik. Ini inflasinya istimewa sekali, ya, sampai ngehit 10%. Dan kita akan lihat Indonesia inflation dengan US food inflation 0,9 korelasinya, dan positive correlation. Dengan ini kita melihat juga secara visual Indonesian inflation ini mulai tick up ke atas. Ini agak mengerikan. Jadi entah kenapa
dipacu dia kenaikan inflasi Indonesia, berarti Anda akan ngerasain harga-harga makin mahal, uang itu makin tidak berasa berarti ya, uang mungkin 1 juta, kalau dulu masih bisa belanja banyak, sekarang 1 juta sebentar aja habis. Ini karena terjadinya inflasi, ini penting sekali untuk Anda garis bawahi. Dan lucunya US food inflation itu berpengaruh sekali terhadap Indonesia inflation. Dan kalau kita lihat Indonesia inflation forecast saya, muncul yang namanya falling wage di sini, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena kalau kita combine antara target minimum aja kita bilang ya, external retracement itu rasio 1,618, kemungkinan akan kena di 7,15% kalau tidak terjaga, dan maksimum hit 10%. Seperti kita ketahui, saya selalu bilang bahwa ini kayak deja vu di era tahun 2013 dan 2015. Sekarang mungkin ekspor kita masih kuat, ketika ekspor kita sudah mulai tidak bertenaga lagi dengan US dollar yang begini tinggi, importnya makin besar, maka inflasi ini akan menghantam habis-habisan Indonesia karena importir akan nge-pass over harga-harga kenaikan itu ya, dan kemudian kita akan tahu dengan adanya impor yang lebih gede, trade account deficit akan terjadi lagi seperti tahun 2013. Itu pada saat 2013 tuh inflationnya kalau nggak salah di sini sekitar 8% lebih, jadi ada kemungkinan kalau ini balik lagi ke 8%-an. Ya, ini kalau kita lihat juga dengan composite, ini memiliki korelasi yang terbalik. Artinya apa? Pada saat inflation turun, indeks kita naik kencang sekali di sini ya. Anda bisa perhatikan nih, inflation roughly mulai menurun, indeks kita menaik. Dan bagaimana sekarang jika falling wedge-nya jebol ke atas, maka harusnya kalau inflasinya terus naik tidak terbendung, IHSG-nya kemungkinan juga akan mengalami koreksi. Walaupun memang kita butuh inflasi. Ya, kita tidak bilang inflasi itu jelek, tapi inflasi sekali lagi ada dua. Kalau inflasi karena demand ya, pull inflation, atau itu lebih baik. Kenapa? Karena adanya permintaan. Tetapi kalau cost push inflation, yang saya prediksi kali ini terjadi karena cost push inflation, di mana semua harga naik, biaya juga naik, dan di Amerika misalnya cost naik karena memang produksinya kurang, tidak ada labor, orang pada males, masih ada stimulus tentang COVID. Nah, ini akan menjadi dampak yang berbahaya. Jika inflasi itu di-drive karena adanya kenaikan harga, maka itu yang akan menarik indeks kita turun ke bawah. Selain itu, harga rumah, harga gasoline di Amerika itu sangat-sangat tinggi, dan bisa kita lihat housing price index-nya naik tinggi. Yang punya aset mungkin oke, tetapi mereka kalau mau jual, daya beli nggak ada, ini yang jadi masalah. Dan kita bisa lihat bahwa indeks harga rumah ini kalau seandainya terus-terus naik, orang makin susah untuk membeli rumah. Ini juga merupakan salah satu kontribusi daripada inflation. Dan kalau kita lihat consumer price index, indeks konsumen di AS naik terus ya, sampai 8,6% selama 12 bulan terakhir. Ya, CPI-nya terus naik, dan energi inflation-nya luar biasa. Energinya naik terus tentunya. Semua sektor listrik yang berhubungan dengan energi pasti naik. Ini hal yang sangat-sangat mengerikan, karena dimulai dari Russia, Ukraine. Kalau yang tahun 2018 adalah China trade war, ini lebih mengerikan. Mereka bukan trade war, tapi memotong atau mempersulit supply makanan, supply industri, sampai pada akhirnya semua naik ya. Oilnya naik, otomatis kalau oil naik, cost naik, listrik jadi naik, rumah jadi naik. Jadi kali ini tuh semua naik. Bayangin. Kalau Anda masih menganggap ini adalah hal yang biasa-biasa saja, you should wake up, oke? Karena ini naiknya tidak hanya satu, tapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi cepat atau lambat udah pasti akan menuju ke Indonesia. Jadi mulai dari bahan makanan sampai rumah sampai energi inflation, ini ujung-ujungnya akan sampai ke Indonesia. Seperti yang Anda lihat tadi, hubungan antara food inflation dengan inflasi kita itu cukup tinggi. Dan sekali lagi, ketika kita melihat ya, ini comparison kayak begini ke interest rate ini akan membuat DXY itu menguat, rupiah justru akan nanti melemah. Lalu solusinya bagaimana? Anda ingat, semakin tinggi inflasi, maka uang kita semakin tidak memiliki arti. Artinya, Anda mau dapat uang berapapun, syukur-syukur nggak di-cut, syukur-syukur income-nya nggak dipotong gara-gara kondisi ekonomi itu. Tapi kalau misalnya kita tidak menabung, kita tidak berinvestasi, ini adalah Armageddon untuk Anda. Solusinya bagaimana? Nanti di part yang kedua kita akan bahas bagaimana caranya menabung dan berinvestasi
karena itu adalah kunci untuk menyelamatkan Anda. Bagaimana caranya di kala resesi kita tetap kaya raya dan bahkan lebih kaya lagi daripada sekarang, terhindar dari kehancuran ekonomi. Tetapi ingat guys, ini adalah momen dimana Anda sudah harus mulai menabung. Ini sudah bukan seperti tahun lalu, ini bahkan mungkin bisa lebih parah daripada efek pandemi. Oke? Jadi ini adalah gambaran terlebih dahulu. Di episode cerita resesi berikutnya, kita akan masuk ke dalam BBM yang ada di Indonesia dan bagaimana mengantisipasi kenaikan itu. Yang jelas sekarang kita sudah tahu peta perangnya dan forecast-nya. Hati-hati untuk pemerintah juga, ancaman inflasi menuju ke 7% itu berpeluang, ya. Dan sebagai recap, 9,1 inflation dan interest rate yang makin naik perlu sangat diwaspadai, dan semoga BI masih bisa menahan agar tidak mudah menaikkan suku bunga, karena akan sangat memberatkan nantinya untuk orang-orang yang saat ini sedang ada kredit. Dan buat masyarakat, sekali lagi, hindari kredit konsumer, lebih bijak di dalam berbelanja, dan fokus untuk mengembangkan modal, berinvestasi, dan menabung dari income yang ada. Well, Anda sudah melihat bagaimana bahayanya ekonomi global zaman sekarang dan bagaimana resiko itu bisa segera ditransfer ke negara kita. Oleh karena itu, yang paling ideal adalah dengan kondisi inflasi yang tinggi seperti ini, Anda harus pintar-pintar berinvestasi. Anda harus mengembangkan dana Anda. Anda tidak bisa taruh dana Anda lagi di bank. Kenapa? Jika Anda taruh dana Anda di bank, ujung-ujungnya akan memakan inflasi yang dulunya membeli air minum. Itu di Amerika sekarang air minum kecil itu harganya mulai dari $1,5 sampai $3. Dengan devaluasi rupiah yang sudah mencapai katakan nantinya 15.000 atau bahkan 16.000, berarti satu botol aqua yang kecil atau satu botol air mineral itu harganya 30.000. Bayangkan 30.000, 40.000 hanya untuk membeli satu botol saja. Bagaimana dengan uang Anda? Gaji tidak naik, tapi kos hidup naik. Apa solusinya? Gampang. Solusinya Anda harus belajar berinvestasi. Silakan Anda download eClub Super App, karena di sini nanti saya akan memberikan tips-tips bagaimana menghadapi situasi ekonomi yang seperti ini, bagaimana membuat Anda menjadi resisten terhadap krisis global dan tetap akan survive dan bahkan lebih kaya ketika krisis global datang kembali. Sampai ketemu di trend berikutnya. Download eClub Super App dan it's totally free. Saya akan mengajarkan pada Anda the great tips to maintain your performance dan bagaimana menjadi the new billionaire ketika krisis datang.